Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown scene per scene review episode kelima dari series Agatha All Along yang tambah keren dan tambah seru ini ya guys ya. Memang sih series ini sangat unik, sehingga mungkin untuk beberapa audiens tidak menyukainya, tetapi untuk yang lainnya cukup menikmati series Agatha All Along ini ya guys. Makin penasaran dengan misteri-misteri apa aja yang akan terungkap di episode berikutnya. Well, kali ini aku akan breakdown episode kelima. Jadi aku akan ceritakan alur cerita sekaligus penjelasan scene per scene-nya kalau ada easter egg dan juga detail tersembunyi yang kalian lewatkan. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Well guys, episode kelima ini berjudul Darkest Hour, Wake the Power, menunjukkan scene para penyihir Salem, The Salem Seven, yang berhasil masuk ke The Witch's Road. Mereka memiliki kekuatan skinwalker atau bisa bertransformasi menjadi hewan. Terlihat di sini rubah, burung gagak, ular, dan di episode-episode sebelumnya kita sudah melihat tikus dan juga serigala atau coyote. Mereka membisikkan dan mencari-cari nama Agatha Harkness serta coven-nya. Cara mereka berjalan juga menduplikasi transformasi hewan yang mereka miliki. Dengan baju serba hitam dan tudung hitam, mereka menemukan batu Lilia Calderu yang dipersembahkan sebelumnya dalam sihir pemanggilan Rio Vidal. Terlihat pemimpin Salem Seven di sini adalah Vertigo. Di komik Marvel, Salem Seven merupakan anak dari Nicholas Scratch atau cucu-cucunya Agatha yang menuntut balas dendam dan hendak membunuh Agatha Harkness. Pertama kali muncul dalam komik Marvel Fantastic Four isu 186 Juni 1977. Jadi udah lama banget ya. Salem Seven versi MCU berbeda dengan komik. Mereka bukan anak Nicholas Scratch. Mereka adalah anak-anak anggota coven penyihir Evanora Harkness yang selamat dan dibiarkan hidup oleh Agatha. Terdiri dari Vertigo, skinwalkernya adalah serangga Kikada, dan beberapa artis dengan nama asli mereka Bethany yang memerankan hewan gagak hitam, Athena memerankan hewan rubah, Marina memerankan hewan ular, Brita memerankan hewan tikus, Chow Naumova memerankan coyote atau serigala, dan Alicia memerankan hewan burung hantu. Masing-masing mereka ini memiliki topeng yang menyerupai transformasi skinwalker hewan mereka. Bisa kalian lihat di foto ini ya teman-teman. Topengnya itu melambangkan burung hantu, melambangkan ular, melambangkan kikada, dan lainnya. Pemimpin mereka ialah si Vertigo ini. Salah satu anggota Salem Seven ini bisa berubah menjadi gagak hitam. Ini mengingatkan aku dengan gagak hitamnya Scarlet Witch di Multiverse of Madness. Wow. Kalau disesuaikan dengan komik Marvel, penyihir Salem Seven ini memiliki nama Vertigo sebagai pemimpinnya, ada Bruticus yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan Reptilia yang berubah menjadi ular. Kemudian ada Hydron yang bisa berubah menjadi tikus, ada juga Vacuume, Thorn, dan juga Gazelle. Nah, itu nama-namanya kalau di komik Salem Seven ini ya. Kemungkinan representasinya di MCU, wanita-wanita berjubah itu ini dia. Lilia Calderu langsung tersentak terbangun menyadari Salem Seven telah berhasil memasuki The Witch's Road karena mantra pemanggil mereka untuk Rio Vidal sebelumnya belum mereka tutup dengan benar. Lilia menceritakan sejarah bagaimana Agatha Harkness membunuh coven-nya dan menyerap kekuatannya, namun mengampuni anak-anak mereka para penyihir yang inilah jadi Salem Seven, membuat anak-anak ini tumbuh menjadi penyihir liar yang haus akan balas dendam. Semuanya karena ulah Agatha Harkness. Agatha datang menyuruh mereka cepat berkemas untuk kabur dari para Salem Seven, tapi mereka terjebak oleh kepungan penyihir-penyihir Salem. Tin menyarankan kabur terbang menggunakan sapu penyihir Hexen Benson dari beberapa dahan pohon di The Witch's Road. Mereka menolak terbang memakai sapu karena kata Lilia, sapu itu seperti hinaan bagi mereka, lambang industri hiburan Halloween yang jauh dari budaya asli para penyihir, lambang mendiskreditkan para perempuan, serta kata si Jennifer, sapu itu sama dengan membosankan. Yap, para penyihir asli ini gak perlu sapu ya untuk terbang guys. Layaknya si Agatha, mereka bisa terbang, namun karena kepepet segera mereka mengambil dahan dan saling berpasangan, merapalkan mantra dan bertukar dahan sapu agar sihir bekerja. Lilia bersama Jennifer, Agatha bersama Rio Vidal, dan Tin bersama Alice. Namun Salem Seven menemukan mereka, si penyihir skinwalker burung hantu, menyerang Tin. Segera Alice memukulnya yang hampir menyerang Tin. Segera mereka merapalkan mantra dan segera pergi. Ada easter egg di sini. Perhatikan jalan dedaunan di The Witch's Road episode kali ini. Tiap episode jalannya berubah warna. Episode kali ini berwarna ungu,
menandakan tes penyihir kali ini merujuk ke Agatha Harkness. Episode kemarin berwarna orange, menunjukkan tes penyihir untuk Alice, dan episode sebelumnya lagi, daun di jalan berwarna biru, tes untuk Jennifer. Jadi benar-benar detailnya mind blowing. Segera Agatha, Jennifer, Lilia, Rio, dan Alice serta Tin terbang kabur dari kejaran Salem Seven. Mereka terbang menggunakan sapu penyihir mereka menuju angkasa. Tin terlihat kesusahan. Lilia menyuruh Tin berdoa dengan Divine Mother atau Dewi Surgawi. Divine Mother merupakan penggambaran entitas kebaikan dunia surgawi yang merupakan kekuatan Lilia Calderu yang ia percayai, dan juga kartu-kartu tarotnya itu. Di sini scene-nya indah banget dan keren ya guys. Mereka terbang melewati The Blood Moon atau bulan merah, bulan darah. Dalam mitologi dan legenda para penyihir, The Blood Moon adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi para penyihir, karena di malam itu ketika bulan merah berdarah bersinar, biasanya mereka melakukan ritual-ritual dengan tujuan memiliki kekuatan, immortalitas, pengorbanan atau tumbal dan lain-lainnya ya, serta berkumpul bersama. Jadi ini merepresentasikan banget ya The Blood Moon ini. Kalau di dunia Naruto, ini adalah Mugen Tsukuyomi-nya Madara guys. Terlihat mereka tertawa gembira dan terharu, senang bisa terbang bersama-sama yang gak pernah dilakukan sudah berabad-abad oleh Lilia Calderu. Angin segar berhembus malam itu. Agatha juga merasakan kegembiraan dan menyukai terbang bersama coven-nya. Agatha di sini mencuri pandang dengan Rio. Tin terlihat bahagia. Mereka pikir mereka bisa kabur dengan cara terbang dengan cara singkat. Namun alam The Witch's Road menolak. Seketika alam itu pun berubah menjadi upside down dan gravitasi pun terguncang. Mereka pun berteriak karena hendak jatuh. Namun Rio Vidal di sini malah tertawa-tawa. Rio Vidal nih kalau sudah mulai ada hal-hal ganjil dan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mengancam, dia malah seneng ya guys. Akhirnya mereka semua kembali ke jalan Witch's Road dan terbang di sana. Mereka melihat rumah yang menjadi tes penyihir berikutnya. Segera pemimpin Salem Seven, Vertigo, menghalangi mereka dengan badannya yang terbang berubah menjadi sekumpulan serangga kikada menyerang mereka. Namun Agatha dan kawan-kawan langsung bersembunyi masuk ke rumah ya. Jadi mereka selamat dari kejaran Salem Seven. Segera kostum mereka berubah menjadi remaja tahun 80-an. Agatha memakai kaos nomor 3 warna ungu, menandakan bahwa ujian ketiga kali ini ialah untuk Agatha. Segera mereka semua mencari clue ujian berikutnya, yang ternyata ini adalah memang ujian untuk Agatha bersamaan dengan fase bulan. Sekarang adalah fasenya Blood Moon seperti yang aku ceritakan tadi, di mana Blood Moon menandakan pembatas antar alam kehidupan dan alam kematian sangat tipis di masa ini, di waktu ini, kata Lilia Calderu. Ujian kali ini adalah berbicara dengan orang mati, mengingat Agatha adalah penyihir yang paling kriminal dan pembunuh, banyak mengirim orang-orang dan penyihir lain ke kematian. Tin menemukan seperangkat alat Ouija dan menggunakannya segera. Waktu ujian pun seketika menyala. Mereka segera memainkan Ouija atau pemanggilan setan iblis tersebut. Tin membacakan peraturan bermain papan Ouija. Beberapa peraturan seperti tidak boleh mengejek roh, bertanya dengan roh orang yang mati, saling menimpali perkataan, dan tidak boleh melepaskan Ouija dan lain-lain harus dituruti ya, untuk kelancaran ritual. Mereka duduk melingkar dan memainkan papan Ouija. Terlihat kalung brooch Agatha berubah menjadi gelang ya gengs, dan juga semua kalung para penyihir berubah menjadi gelang. Mereka mulai ritual Ouija, pengucapan Mother, Maiden, and Crown untuk berkomunikasi dengan roh memulai permainan ini. Papan Ouija menunjukkan beberapa huruf, yaitu Miss Heart yang sedang mereka komunikasikan. Alice menanyakan wajah Miss Heart sedikit mengejek dan kocak banget. Alice pun nyeletuk, bertanya gimana wajahnya si Miss Heart itu yang kemarin bengkak ya. Namun diingatkan Lilia nggak boleh mengejek roh. Mereka pikir mereka berkomunikasi dengan Miss Heart pada waktu itu. Tiba-tiba Agatha seperti kerasukan arwah Miss Heart dan mulai berperilaku seperti Sharon Davis. Lilia dan Tin takut dan tertipu. Namun Alice dan Jennifer serta Rio tahu bahwa Agatha itu sedang pura-pura bermain dan berbohong. Agatha seperti ketakutan dengan ujiannya. Mereka pun kayak lelah gitu ya dengan bohong-bohongnya si Agatha ini. Segera mereka memulai ritual Ouija lagi, namun kali ini beneran. Merapalkan mantra Mother, Crown, and Maiden. Kali ini gak main-main. Penerangan seketika padam, angin dingin berhembus. Ouija menunjukkan huruf D-E-A-T-H, yaitu kematian, death. Rio langsung tertawa mendengar kalimat death ini. Roh tersebut ternyata menginginkan P-U-N-I-H-S-M-N-T, punishment, penghukuman kepada Agatha. Ouija terus bergerak menunjuk nama Agatha. Agatha berteriak dan melepaskan Ouija melanggar peraturan ritual. Mereka semua pun langsung freaking out dan takut, berteriak melihat Ouija terus bergerak sendiri. Suara-suara mulai membuat telinga mereka pekik dan barang-barang bergetar. Para arwah menginginkan Agatha dihukum. Jennifer pun berteriak punish Agatha atau hukum Agatha, karena itu yang arwah inginkan.
Jen berkata bahwa Agatha penuh dusta, kecurangan, near empati. Mereka berusaha mengorbankan Agatha, namun Agatha tiba-tiba menghilang gitu ya ketika lampu padam dan berada di atas langit-langit atap dirasuki arwah setan yang mengerikan mukanya. Tin yang melihat hal itu langsung berteriak ketakutan. Muka Agatha bagaikan penyihir di film Hansel and Gretel, guys. Jennifer pikir Agatha pura-pura lagi, tapi ternyata ini beneran asli karena si Agatha itu jalan kayang dan tulang-tulangnya kayak patah-patah gitu terkena eksorsis. Agatha menyerang Tin dan juga Alice. Jen berusaha menyelamatkan, menghentikan, tapi malah dia yang kena cekek. Lilia langsung menghidupkan lampu yang padam seketika Agatha menghilang kembali. Terlihat asap putih muncul dan bertransformasi menjadi arwah seorang wanita tua, yaitu Evanora Harkness, pemimpin Coven Agatha. Evanora Harkness ini adalah karakter original MCU muncul di WandaVision. Agatha bahkan membunuh ibunya sendiri ya pada waktu itu, masa-masa penyihir Salem. Evanora menyayangkan tindakan para penyihir yang bergabung dengan Agatha, padahal seluruh covennya berkorban untuk membunuh si Agatha ini. Evanora menginginkan mereka semua melanjutkan perjalanan The Witches Road tanpa Agatha, dan menginginkan Agatha tetap tinggal di sini, terkurung bersamanya sebagai hukuman. Punishment kepada Agatha adalah pengorbanannya. Rio Vidal menolak, dan semuanya kayak gak bisa gitu meninggalkan Agatha. Agatha bertanya kepada ibunya kenapa sangat membencinya. Evanora pun menjawab Agatha terlahir evil atau jahat. Harusnya ia bunuh sesaat setelah Agatha lahir. Alasan Evanora sangat membenci Agatha bisa kalian tonton ya di series WandaVision. Melakukan praktek ilmu hitam dark magic bersekutu dengan iblis terkutuk dan mempelajari Darkhold. Padahal ibunya sudah memperingatkan Agatha bahwa gak boleh mempelajari sihir hitam. Jen hendak meninggalkan Agatha karena yang mengancam mereka adalah Agatha Harkness di ujian kali ini. Agatha berteriak jangan tinggalkan dia. I can be good, please. Teriakan yang sama ketika Agatha hendak dibunuh oleh Evanora dan covennya di Salem pada waktu itu. I can be good. Sama kayak di WandaVision. Evanora merasuki kembali Agatha. Segera Alice dengan setia menyelamatkan Agatha. Walaupun Alice Wu sudah mengetahui bahwa Agatha bisa merebut sihir orang lain dan membunuh jika penyihir itu duluan menyerangnya. Lilia berteriak Knight of Wand, merupakan penggambaran dari salah satu kartu tarot yang berarti melambangkan energi tinggi, antusiasme dan kemauan untuk menghadapi tantangan. Knight of Wand ini disematkan kepada Alice yang gagah berani. Arwah Evanora berhasil diusir keluar oleh Alice, namun Alice tidak segera memutus energi sihirnya, membuat Agatha mengambil energi dan menyerap semua kekuatan Alice. Mereka semua berteriak berkata berhenti, namun Agatha tidak bisa berhenti. Tin segera mendekati Papan Oija yang masih bergerak. Tin bertanya siapa kau? Papan Oija menunjukkan sebuah nama yaitu Nicholas Scratch atau anak Agatha, membuat Agatha berhenti ketika disebutkan nama itu. Dan ia mendengar suara anak laki-laki memanggilnya ibu berhenti, mother stop. Agatha melihat jalan keluar yang terbuka, namun semua sudah terlambat. Terlihat Alice sudah terbujur kaku dan tidak sadarkan diri. Badannya mengering, keriput, kekuatan sihir dan energi kehidupannya habis diserap Agatha, seperti Agatha membunuh penyihir-penyihir lain dan covennya. Tin di sini menangis meminta bantuan Jennifer dan Lilia, namun sudah terlambat. Mereka kehilangan Alice Wu Gulliver. Tin meneriaki Agatha bahwa ia tidak pantas mendapatkan pertolongan. Kasian banget ya Alice Wu Gulliver ini. Dia ini setia banget deh membantu teman-temannya ya teman-teman. Dia salah satu karakter yang aku favoritin sih. Pokoknya semuanya aku favorit. Jennifer Kale, Lilia Calderu, mereka punya masing-masing karakter. Nasib kematian Alice Wu Gulliver ini sudah diramal Lilia Calderu. Kalau kalian perhatikan di episode keempat, Lilia berkata kepada Alice, Alice, don't. Dan di episode ketiga, Lilia berkata, try to save Agatha. Itu adalah kekuatan ramalan yang dimiliki Lilia. Kalau digabung jadinya Alice stop trying to save Agatha. Alice berhenti untuk menyelamatkan Agatha. Bener-bener easter egg yang mind blowing banget ya guys. Coba saja Lilia Calderu mengetahui semua ramalannya itu, pasti ini bisa dihindari. Mereka segera meninggalkan mayat Alice yang sudah mengerut pucat. Mereka kembali ke The Witches Road yang berubah suasananya menjadi kuning, menunjukkan trial atau ujian selanjutnya. Agatha merapal mantra sihirnya Alice dan melihat kekuatan sihirnya berwarna kuning karena udah dia serap. Tin mengkonfrontasi Agatha. Mengapa ia begitu tega membunuh Alice? Agatha berkelit bahwa ia tidak bisa mengontrol kekuatannya. Akhirnya mereka melanjutkan The Witches Road dengan Jennifer yang sudah putus asa dan Lilia yang berkata kematian Death akan mendatangi kita semua. Ingat ya bahwa kartu tarot Rio Vidal adalah Death. Di sini si Rio Vidal nggak kelihatan karena Rio Vidal di sini tuh
ngurusin mayatnya si Alice. Jadi Rio Vidal ini bekerja sama dengan Agatha yang membunuh. Rio Vidal lah yang ngurusi mayat atau tubuhnya gitu. Makanya dia nggak kelihatan di sini. Agatha mendekati Tin dan merasakan kekuatannya, mengetahui identitas Tin yang sangat mirip ibunya. Kelihatan di sini Agatha tahu bahwa dia ini adalah anaknya si Wanda, yaitu Billy. Soundtrack tema kredit WandaVision Scarlet Witch pun diputar, nge-foreshadowing pengungkapan karakter asli Tin ini. Sambil tersenyum dan tertawa, Agatha mengajak Tin peliharaannya melanjutkan perjalanan. Sedikit demi sedikit, Agatha mendapatkan kekuatannya dan mengetahui ini adalah reinkarnasi Billy Maximoff. Tin yang gak terima menggunakan sihirnya mengendalikan Jennifer dan Lilia dengan kekuatan mind bendingnya, sama seperti Wanda Maximoff mengendalikan penduduk Westview. Tin segera melempar Agatha ke dalam lumpur penghisap. Dirinya pun melempar Jennifer dan Lilia ke lumpur penghisap juga. Mereka pun hilang di telan lumpur. Kekuatan sihir Tin berwarna energi biru sama seperti Billy Maximoff di dalam Hex Wanda, dan perkumpulan Coven Agatha Harkness juga warna biru energi sihirnya. Segera Tin bertransformasi dengan pakaian sihirnya, lengkap memakai mahkota headpiece-nya yang komik akurat banget itu dengan karakter Wiccan anak Wanda. Damn, welcome to MCU Wiccan Billy Maximoff. Bahkan mahkota Tin mirip banget dengan mahkotanya Scarlet Witch. Dan episode kali ini ditutup dengan pengungkapan karakter Tin. Bener-bener yang mind-blowing banget ketika kita berpikir bahwa siapa Tin ini, tapi ternyata ia benar adalah Billy Maximoff. Ada misteri apa tentang si Tin ini ya teman-teman? Episode kelima kali ini banyak mengungkapkan hal-hal yang gak pernah kita bayangkan akan diungkapkan di MCU. Kembalinya Wiccan Billy Maximoff, dimensionnya nama Nicholas Scratch, kembalinya lagi Evanora Harkness, gak berani serta setianya Alice Wu Gulliver mengorbankan dirinya untuk keselamatan teman-teman penyihir lain. Semoga nanti Alice Gulliver bisa hidup kembali dan selamat ya teman-teman. Apa sih yang gak mungkin di MCU? Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku. Beberapa easter egg, mohon maaf kalau misalnya ada kelewatan. Boleh komen di kolom komentar kalau ada yang kalian tambahkan. Cuma di episode kali ini sangat membingungkan melihat sifat dan tabiat dari si Agatha Harkness ini. Di sisi lain, ia adalah seorang kriminal, seorang pembunuh penyihir jahat yang mengambil kekuatan penyihir lain dan membunuh secara cuma-cuma. Tapi di sini dia sedikit merasa iba gitu ya teman-teman. Jadi si Agatha Harkness ini setelah ia terperangkap di Hex dengan kekuatan sihirnya Scarlet Witch, dia itu kayak lebih iba dan lebih manusiawi lah orangnya. Walaupun ketika mendapatkan kekuatan sihir kembali, ia kayak kembali ke setelan pabrik gitu. Kasian banget melihat pengorbanannya si Alice Gulliver, gagah berani padahal ia baru saja sembuh dan kehilangan dari kutukan bloodline selama generasi terhadap sakit mereka itu ya teman-teman, sakit keluarganya dari mulai ibunya, neneknya dan dia. Tentunya dia langsung mati ya guys, sedih banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastay untuk episode kelima dari series Agatha All Along. Semoga bisa menambah informasi, menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.